Selamat datang kembali di channel Boneka Bayangan Official. Di edisi kali ini kita berkesempatan untuk mereview tokoh wayang Baladewa, teman-teman. Nah, sebelum kita mereview, biasanya kita cek dulu wayangnya, kondisinya kira-kira kurangnya seperti apa, apakah ada yang rusak. Nah, kalau ada yang rusak, biasanya kita benahi dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lem di bagian di kertas yang membuka biar rapat kembali. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk menjaga kualitas dan ini hasilnya. Tara. Bah, sangat bagus banget ya, teman-teman. Ini adalah tokoh Baladewa berbahan dasar kertas greyboard. Nah, kita lihat di sini untuk detail garapannya. Sebelumnya kita cek dulu untuk kapangannya atau bentuk globalnya wayang ini sudah standar wayang kulit pedalangan. Jadi anatomi tubuh wayang, proporsi tubuh wayang itu sangat pas sekali. Jadi sesuai standar pedalangan, jadi nggak ada kurang sedikit dari suatu apapun ya. Nah, kemudian untuk warnanya bisa kita lihat di sini, teman-teman, sudah sesuai dengan standar wayang kulit pedalangan juga. Sunggingannya sudah halusan, teman-teman. Nah, ini detailnya ada cawian seperti ini dan ada drenjeman di beberapa bagian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk warnanya sudah sangat semu sekali, bolak-balik juga sama ya, teman-teman. Dan ini sangat direkomendasikan sebagai hiasan. Nah, jadi ketika wayang ini dipajang sudah tidak kelihatan kalau ini wayang kertas ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk detail garapan pada probo, nah bisa kita lihat di sini seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat detailnya untuk bagian wajah berwarna merah muda. Nah, ini sesuai dengan karakter wayang Baladewa. Nah, kemudian untuk bedahannya juga bagus, tidak wagu ya, teman-teman. Dan ini untuk bagian brengose. Wah, brengose juga sangat luas sekali, alisnya juga sangat luas sekali. Jadi kesannya galak itu dapat karena Baladewa kan galak ya. Nah, kemudian untuk mahkotanya juga sangat luar biasa detail penggarapannya ya, teman-teman. Dan badannya berwarna emas. Nah, ini warna emasnya saya cari dengan kualitas yang bagus ya. Jadi warna emasnya itu saya memilih di grade A atau grade kualitas terbaik. Nah, seperti itu. Jadi warna emasnya itu menggunakan brom. Nah, kemudian untuk bagian gapit, nah seperti biasa kita menggunakan gapit kayu disambung dengan rotan. Nah, bagus banget gapitnya ini, meskipun ini wayang kertas tapi saya juga memilih gapit yang halus ya. Terus kemudian rotannya ini bisa dibengkokkan jadi luluannya itu luas. Pokoknya tampilannya seperti wayang kulit lah, hanya saja ini alternatifnya ya. Dan ini tidak bisa untuk dalang sabetan, itu tidak bisa. Kalau untuk jejer atau jogetan itu bisa. Nah, tapi kalau untuk dalang menggunakan tempo irama yang tepat juga bisa. Nah, tapi paling awet ini hanya untuk hiasan, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini 100% karya kami. Dan wayang ini sudah laku ke Purwokerto atau mana ya, saya lupa ini karena sudah agak lama juga. Nah, kemudian untuk gegelnya menggunakan gegel cotton bud ya, teman-teman. Jadi ini sangat rapi sekali. Tampilannya itu juga elegan gitu loh dipandang. Nah, kemudian kita lihat detailnya di bagian telacapannya seperti ini ya. Jadi telacapan itu lancip-lancip seperti itu. Nah, kemudian ini gapitnya itu dibubut seperti ini, teman-teman. Dan ini dipelitur sangat halus sekali, dan peliturannya ini tidak dikuas melainkan disemprot ya. Jadi finishing clearnya itu disemprot untuk bagian gapitnya. Jadi gapitnya itu sangat presisi sekali bulatnya karena dibubut menggunakan mesin, dan peliturannya juga sangat lembut sekali. Terus kemudian tudingnya saya menggunakan bambu dan ditali dengan rafia. Nah, seperti ini sudah kuat banget karena rafianya itu dikepang ya. Jadi tidak hanya sekedar tali biasa tapi juga diperhitungkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang bagian belakang juga sama ya, seperti itu. Ini pokoknya rapi banget, sekelas wayang kertas saja luar biasa rapi ya, apalagi kalau garap kulit.
Dan ini memang tujuan saya membuat wayang kertas itu untuk sebagai alternatif wayang kulit. Jadi kalau wayang kulit itu biasanya yang beli kan para dalang. Nah, kemudian para penggemar wayang itu tidak hanya dalang. Nah, tetapi lapisan masyarakat banyak banget yang gemar wayang. Jadi kalau membeli wayang kulit mungkin ya lumayan ya harganya. Kalau nggak buat dalang, terus nek buat pajangan toi kayak gimana gitu loh, mengeluarkan uang 2 juta atau 1,5 juta untuk membeli wayang kulit. Nah, makanya saya membuat wayang ini meskipun kertas tapi tampilannya menyesuaikan dengan wayang kulit asli pedalangan. Nah, hanya saja tidak ditatah plong. Nah, kenapa Mas tidak ditatah plong? Ya karena menyesuaikan budget, menyesuaikan dana juga. Kalau ini tatah tak plong nanti harganya tetap tinggi, kasihan yang beli. Nah, kalau tatah plong itu harganya sekitar 700-an untuk wayang kertas, akan tetapi kalau seperti ini panjenengan bisa mendapatkan dengan harga Rp300.000 saja. Bagus banget. Mungkin ada yang bilang, Mas kok mahal 300.000, kan cuman kertas. Ini bukan masalah kertasnya tapi masalah seninya ya. Ini ongkos nyunggingnya saja berapa. Kalau misalnya di wayang kulit itu ongkos nyunggingnya saja seperti ini sudah dihargai 500.000 loh teman-teman. Lah ini 300.000 udah komplit sunggingannya, udah ada gapite bagus, gapite juga enggak jelek-jelek banget, ini justru bagus banget. Terus kemudian tudingnya juga bagus. Ya inilah wayang kertas alusan, jadi tidak bisa disamakan dengan wayang kertas yang dijual di alun-alun karena dari segi penggarapannya saja sudah beda. Dan untuk wayang kertas alusan ini satu wayangnya bisa memakan waktu 1 minggu untuk prosesnya. Dan apabila panjenengan memesan, antriannya sampai berbulan-bulan ya karena harus sesuai dengan urutan antrian. Nah, jadi misalkan ada 10 wayang ya dikalikan saja 10 minggu wayangnya panjenengan baru dikerjakan. Nah, seperti itu. Ini adalah 100% karya kami dan ini contoh wayang Bolotiwo. Oke, next time nantikan kami di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.